Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekonomi, perkenalkan saya Muhammad Farham, merupakan mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makassar, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi tentang pasar persaingan sempurna. Apakah kalian tahu tentang pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Dalam ilmu ekonomi, Pasar tidak semata-mata dipahami sebagai tempat fisik seperti pasar tradisional atau swalayan, tempat terjadinya jual beli barang. Lebih dari itu, pasar merupakan suatu sistem atau mekanisme yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam proses tersebut terjadi interaksi antara permintaan dan penawaran yang secara alami akan membentuk harga pasar. Beberapa ahli memberikan pandangan yang memperkaya pemahaman tentang konsep pasar. Dari Paul A. Samuelson dan William D. Norhaus mendefinisikan pasar sebagai alat yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa serta pembentukan harga antara pembeli dan penjual. Sementara itu, N. Gregory Mankiw menyatakan bahwa pasar adalah kumpulan pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa tertentu yang saling berinteraksi. Senada dengan itu, Sadono Sukirno menekankan bahwa pasar adalah tempat atau proses terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk melakukan pertukaran dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar dalam ekonomi merupakan wadah interaksi ekonomi antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak harus bersifat fisik tetapi lebih mengacu pada proses pertukaran yang memungkinkan terjadinya transaksi pembentukan harga dalam sistem perekonomian. Ciri-ciri pasar menurut konsep ekonomi, yang pertama itu terdapat penjual dan pembeli yang bertransaksi, dan yang kedua barang atau jasa sebagai objek transaksi, dan yang ketiga adanya kesepakatan harga berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran, dan yang keempat proses distribusi barang dari produsen ke konsumen, dan yang kelima bisa terjadi di mana saja, baik secara langsung atau bisa disebut dengan tatap muka maupun tidak langsung atau bisa disebut dengan online atau digital. Pasar merupakan pusat penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi tempat terbentuknya harga dan distribusi sumber daya secara efisien. Pasar juga menjadi indikator utama terhadap kesehatan ekonomi suatu negara. Dan yang kedua, klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar diklasifikasi berdasarkan jumlah pelaku pasar, jenis barang yang diperjualbelikan, serta tingkat persaingan. Klasifikasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur pasar memengaruhi proses penetapan harga, perilaku pelaku ekonomi, dan efisiensi pasar. Klasifikasi bentuk-bentuk pasar terbentuk dari 4 bentuk. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Yang dimana pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli, di mana produk yang dijual bersifat homogen dan tidak ada satupun pelaku yang dapat memengaruhi harga pasar. Ciri-cirinya itu banyak penjual dan pembeli, produk homogen, tidak ada kekuasaan pasar, penjual dan pembeli sebagai price taker, dan informasi pasar tersedia sempurna serta bebas keluar masuk pasar. Contohnya itu pasar hasil pertanian seperti beras, jagung, dan kedelai, pasar valuta asing. Dan yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tanpa adanya pesaing langsung. Ciri-cirinya itu hanya satu produsen atau penjual, tidak ada barang substitusi yang dekat, produsen menjadi price maker, hambatan masuk sangat tinggi atau legal teknologi modal, dan konsumen tidak punya alternatif. Contohnya itu perusahaan listrik negara PLN, perusahaan air minum daerah itu PDAM, hak paten obat tertentu. Dan yang ketiga itu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Produk bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi, dan keputusan satu perusahaan akan memengaruhi perusahaan lain. Ciri-cirinya itu penjual terbatas, biasanya 2-10 perusahaan besar,
produk bisa homogen seperti semen, baja, atau terdiferensiasi seperti mobil atau HP. Dan ada ketergantungan antara perusahaan. Hambatan masuk pasar cukup tinggi, persaingan bisa lewat harga atau non harga seperti iklan, layanan, dan promosi. Contohnya itu industri mobil, industri semen, industri telekomunikasi seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Dan yang terakhir itu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menjual produk serupa namun tidak identik karena adanya diferensiasi atau bisa disebut dengan ciri khas atau keunikan produk. Ciri-cirinya itu banyak penjual dan pembeli, produk memiliki diferensiasi seperti cita rasa, kualitas, kemasan, dan merek. Setiap produsen memiliki kekuatan pasar terbatas, serta bebas masuk dalam keluar pasar relatif mudah, dan promosi iklan berperan besar dalam memengaruhi konsumen. Contohnya itu restoran, produk kosmetik, toko pakaian, jasa salon, dan kedai kopi. Kita masuk di ketiga, perbandingan singkat dengan bentuk pasar. Dalam aspek jumlah penjual dalam persaingan sempurna itu banyak, monopoli itu satu, oligopoli itu sedikit, sedangkan persaingan monopolistik itu banyak. Dalam aspek kontrol atas harga itu terdapat pada persaingan sempurna itu tidak ada, sedangkan monopoli itu sangat besar, serta oligopoli itu besar atau bisa disebut dengan dipengaruhi pesaing. Sedangkan persaingan monopolistik itu terbatas. Dalam aspek jenis produk, persaingan sempurna itu jenisnya itu homogen. Monopoli itu tidak ada substitusinya, oligopoli itu homogen atau berbeda, dan persaingan monopolistik itu diferensiasi produk. Dalam aspek hambatan masuk pasar, dalam persaingan sempurna itu tidak ada, monopoli itu sangat tinggi, oligopoli itu tinggi, persaingan monopolistik itu rendah. Dalam aspek contoh produk itu, persaingan sempurna seperti beras dan jagung, monopoli itu listrik negara atau PLN, oligopoli itu mobil atau semen, persaingan monopolistik itu restoran, sabun, dan kosmetik. Dalam aspek informasi pasar, persaingan sempurna itu informasinya itu sempurna, monopoli itu tidak sempurna, oligopoli itu cukup terbatas, dan persaingan monopolistik itu cukup sempurna. Kita masuk dalam pengertian dan karakteristik persaingan sempurna, yang dimana definisi pasar persaingan sempurna itu adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, serta tidak ada satupun pihak yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Dalam pasar ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Setiap pelaku pasar hanya menjadi price taker atau penerima harga, bukan penentu harga. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai model pasar ideal yang sering digunakan dalam teori ekonomi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja secara efisien. Dan yang kedua itu ciri-ciri atau karakteristik utama. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tindakan individu atau perusahaan tidak dapat memengaruhi harga pasar. Artinya setiap pelaku ekonomi hanya memiliki sebagian kecil dari pangsa pasar. Oleh karena itu, perubahan produksi atau konsumsi oleh satu pelaku tidak berdampak signifikan terhadap harga keseluruhan. Dan yang kedua itu produk homogen. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen atau identik. Artinya tidak ada perbedaan antara produk yang dijual oleh satu penjual dengan produk penjual lainnya. Contohnya itu seperti beras, jenis tertentu, gula pasir, atau hasil pertanian lainnya dalam bentuk mentah. Karena tidak ada perbedaan, konsumen tidak memiliki alasan untuk memilih produk dari satu penjual dibandingkan yang lain berdasarkan kualitas. Dan yang ketiga itu informasi sempurna. Setiap pelaku pasar atau bisa disebut dengan penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap dan sempurna mengenai kondisi pasar, termasuk harga, kualitas produk, dan biaya produksi. Hal ini membuat semua keputusan ekonomi dapat diambil secara rasional dan efisien. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Dalam pasar ini tidak ada hambatan hukum, teknologi, atau keuangan yang menghalangi perusahaan baru untuk masuk atau keluar dari pasar. Apabila terdapat peluang keuntungan, perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke pasar. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, perusahaan dapat keluar tanpa hambatan yang berarti. Dan yang terakhir itu harga sebagian penentu.
atau bisa disebut dengan price taker. Karena produk bersifat homogen dan jumlah pelaku pasar sangat banyak, maka harga pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Setiap perusahaan atau individu tidak dapat menentukan harga jual sendiri. Mereka hanya dapat menerima harga pasar yang berlaku dan menyesuaikan jumlah produksi atau pembeliannya berdasarkan harga tersebut. Dan kita akan masuk di dalam bagian C, mekanisme penentuan harga dan output. Dalam pertama itu perilaku produsen dan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, perilaku produsen dan konsumen sepenuhnya rasional. Produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output di mana marginal cost atau bisa disebut dengan MC sama dengan marginal revenue. Karena perusahaan adalah price taker, maka harga yang diterima juga sama dengan MR, sehingga berlaku P sama dengan MR sama dengan MC. Dan sedangkan konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan membelanjakan pendapatannya pada barang yang memberikan nilai guna tertinggi per satuan harga. Karena pelaku ini bereaksi terhadap perubahan harga, bila harga naik, produsen cenderung meningkatkan output, sedangkan konsumen cenderung mengurangi permintaan. Dan kita akan memasuki di keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada harga tertentu. Dalam grafik ini terjadi pada titik potongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada titik ini tidak ada kecenderungan perubahan harga karena jika harga lebih tinggi dari keseimbangan maka terjadi surplus, dan jika harga lebih rendah dari keseimbangan maka terjadi kekurangan. Dan ketiga itu penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi agregat permintaan dan penawaran pasar, bukan oleh satu individu atau perusahaan. Setiap perusahaan menerima harga pasar sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa dipengaruhi. Karena itu, perusahaan hanya dapat menyesuaikan jumlah output yang diproduksi agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. Dalam jangka pendek, perusahaan bisa mengalami untung, rugi, atau impas, bisa disebut dengan break even. Namun dalam jangka panjang, laba ekonomi cenderung nol karena perusahaan baru akan masuk pasar bila ada keuntungan dan keluar jika mengalami kerugian hingga pasar menjadi seimbang. Dan yang keempat, kurva permintaan dan penawaran dalam persaingan sempurna. Kurva permintaan dan penawaran dan pasar persaingan sempurna di atas ini menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Pada grafik tersebut, garis biru mewakili kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini mencerminkan bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya. Sedangkan garis hijau adalah kurva penawaran yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh produsen. Sedangkan pada titik merah yang di tengah menunjukkan titik keseimbangan pasar, yaitu saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pada titik keseimbangan ini, harga keseimbangan adalah 11, kuantitas keseimbangan adalah 4,5. Kurva ini dengan jelas menggambarkan bahwa dalam pasar yang kompetitif, harga dan jumlah barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran secara alami, tanpa campur tangan dari pelaku individu. Dan kita memasuki di poin D, keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu kelebihan, efisiensi, alokatif, dan produktif. Pasar persaingan sempurna sering dianggap sebagai struktur pasar yang paling efisien karena berbagai keunggulan berikut. Yang pertama, efisiensi alokatif terjadi ketika barang dan jasa diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sama dengan biaya marginal, yang berarti setiap unit terakhir yang diproduksi memiliki nilai harga yang sama dengan biaya untuk memproduksinya. Ini menciptakan alokasi sumber daya yang optimal tanpa pemborosan karena produsen tidak memproduksi lebih atau kurang dari yang dibutuhkan. Dan yang ke B, efisiensi produktif dicapai saat perusahaan memproduksi output dengan biaya paling minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan di pasar persaingan sempurna beroperasi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka panjang. Hal ini terjadi karena persaing mendorong
perusahaan untuk terus menekan biaya dan menggunakan teknologi serta sumber daya secara optimal. Dan yang kedua, kelebihan atau bisa disebut dengan ketidaksesuaian dengan kenyataan di dunia nyata. Walaupun ideal secara teori, pasar persaingan sempurna hampir tidak pernah ada dalam kenyataan karena informasi sempurna tidak tersedia, produk tidak selalu homogen, terdapat hambatan masuk dan keluar, tidak ada skala ekonomi luas, serta inovasi dan diferensiasi kurang. Dalam informasi sempurna tidak tersedia itu, dalam praktiknya tidak semua pelaku pasar memiliki informasi lengkap dan akurat tentang harga, kualitas, dan ketersediaan produk. Hal ini mengakibatkan asimetri informasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam produk tidak selalu homogen itu, di dunia nyata produk seringkali berbeda dalam merek, kualitas, desain, layanan, purna jual, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan preferensi konsumen tidak hanya didasarkan pada harga, melainkan juga pada citra produk atau nilai tambah lainnya. Sedangkan terdapat hambatan masuk dan keluar itu, banyak industri memiliki hambatan seperti modal besar, regulasi ketat, paten atau lisensi. Ini membuat tidak semua pelaku bebas masuk atau keluar pasar, bertentangan dengan asumsi pasar persaingan sempurna. Dalam tidak ada skala ekonomi luas itu, beberapa industri memerlukan skala produksi besar agar efisien, seperti industri listrik atau air. Dalam kasus seperti ini, struktur pasar yang efisien justru adalah monopoli alamiah, bukan persaingan sempurna. Sedangkan inovasi dan diferensiasi kurang itu karena semua produk dianggap identik dan laba jangka panjang nol. Perusahaan tidak terdorong untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk. Dan ketiga itu analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, yaitu yang pertama kesejahteraan konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara nilai maksimal yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, harga yang rendah membuat surplus konsumen maksimum karena banyak konsumen bisa membeli produk dengan harga lebih rendah dari yang mereka sanggupi. Dan yang kedua, kesejahteraan produsen. Produsen surplus adalah selisih antara harga yang diterima produsen dengan biaya minimum untuk memproduksi barang. Dalam jangka pendek, produsen bisa menikmati surplus ini, tapi dalam jangka panjang, karena masuknya banyak perusahaan baru atau bisa disebut dengan tidak ada hambatan masuk, keuntungan ekonomi akan menjadi nol. Seperti bukan berarti rugi, tapi hanya mendapat laba normal. Ini membuat produsen hanya bertahan jika mampu memproduksi secara efisien. Dan yang C itu total surplus, gabungan antara surplus konsumen dan produsen, disebut surplus sosial. Dalam pasar persaingan sempurna, surplus sosial mencapai maksimum karena tidak ada distorsi harga, tidak ada dead weight loss atau kerugian efisiensi, dan barang diproduksi serta dikonsumsi pada tingkat yang paling efisien. Dan kita masuk di poin perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu kurva biaya dan pendapatan. Gambar menunjukkan hubungan antara biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat output dalam suatu perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu biaya rata-rata. Kurva AC menggambarkan biaya total rata-rata untuk setiap unit barang yang diproduksi. Bentuknya menyerupai huruf U karena pada awalnya biaya per unit menurun akibat efisiensi skala produksi. Namun setelah mencapai titik efisiensi maksimum, biaya per unit kembali meningkat karena munculnya ketidakefisienan. Dan yang kedua, biaya variabel rata-rata. Kurva HVC menunjukkan biaya variabel rata-rata untuk setiap unit output, sama seperti AC. Kurva ini juga berbentuk U dan selalu berada di bawah kurva AC karena tidak mencangkup biaya tetap atau bisa disebut dengan fixed. Di bagian C, biaya marginal. Kurva MC menunjukkan tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. MC memotong kurva AC dan AVC tepat di titik terendah masing-masing, yang merupakan ciri khas hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata. Dan D itu pendapatan rata-rata dan marginal. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kendali atas harga. Harga ditentukan oleh pasar dan tetap sama untuk setiap unit yang dijual. Oleh karena itu, kurva average revenue dan marginal revenue
berbentuk garis horizontal yang berarti pendapatan rata-rata dan tambahan pendapatan dari setiap unit tambahan selalu sama dengan harga pasar. Dan yang kedua itu keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, produsen menghadapi keterbatasan karena tidak semua faktor produksi dapat diubah. Oleh karena itu, keputusan produksi harus didasarkan pada 3 pertimbangan utama. Yang pertama itu hubungan antara input dan output, biaya produksi, serta penerimaan dan keuntungan. Hubungan antara input dan output itu, produsen perlu memahami bagaimana perubahan jumlah input variabel seperti tenaga kerja mempengaruhi output yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, faktor produksi seperti modal dianggap tetap. Awalnya penambahan input variabel akan meningkatkan output secara lebih dari proporsional. Namun, setelah titik tertentu, setiap penambahan input menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Fenomena ini dikenal sebagai hukum hasil tambahan yang menurun atau bisa disebut dengan law of diminishing returns. Pemahaman atas hubungan ini membantu produsen menentukan jumlah input yang efisien, sedangkan biaya produksi jangka pendek itu keputusan produksi juga dipengaruhi oleh struktur biaya yang mencangkupi. Yang pertama, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah output berubah, seperti sewa gedung atau peralatan. Dan yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi, seperti upah, tenaga kerja, dan bahan baku. Dan yang ketiga, biaya total adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya itu TC sama dengan FC plus VC. Dan yang keempat itu biaya rata-rata. Yang pertama itu average fixed cost, AFC sama dengan FC per Q. Dan yang kedua average variable cost, AVC sama dengan VC per Q. Dan yang C, average total cost, ATC sama dengan TC per Q. Dan yang kelima itu biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Produsen harus memperhatikan hubungan antara biaya marginal dan penerimaan marginal untuk mencapai efisiensi produksi. Dan bagian C itu penerimaan dan keuntungan. Dalam penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan juga menjadi pertimbangan penting, meliputi dari pertama penerimaan total, yang kedua penerimaan rata-rata, dan yang ketiga penerimaan marginal. Keputusan produksi yang optimal tercapai ketika biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Pada titik ini keuntungan perusahaan berada pada tingkat maksimum. Jika MC lebih kecil dari MR, perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan keuntungan dengan menambah produksi. Sebaliknya, jika MC lebih besar dari MR, produksi sebaiknya dikurangi karena akan menimbulkan kerugian tambahan. Dan yang ketiga, poin ketiga, penyelesaian pasar dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi dianggap variabel sehingga produsen memiliki fleksibilitas untuk menyelesaikan skala produksi keluar atau masuk ke pasar. Penyesuaian ini terjadi sebagai respon terhadap keuntungan atau kerugian ekonomi yang dialami produsen dalam jangka pendek. Yang pertama itu kondisi keuntungan dan kerugian ekonomi. Jika perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi, maka hal ini akan menarik perusahaan baru masuk ke pasar karena adanya prospek keuntungan. Akibatnya jumlah penawaran meningkat, harga pasar cenderung turun, dan keuntungan perusahaan akan menyusut hingga mencapai tingkat nol. Jika perusahaan mengalami kerugian ekonomi, maka sebagian perusahaan akan keluar dari pasar, penawaran pasar menurun, harga akan naik, dan kerugian perusahaan yang tersisa akan berkurang hingga mencapai keuntungan nol dalam jangka panjang. Dan yang bagian B, keseimbangan jangka panjang. Keseimbangan pasar dalam jangka panjang terjadi ketika tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk atau keluar dari pasar. Semua perusahaan menghasilkan keuntungan normal atau bisa disebut dengan keuntungan ekonomi sama dengan nol. Biaya marginal MC sama dengan penerimaan marginal sama dengan harga sama dengan biaya total rata-rata minimum. Rumusnya itu P sama dengan MC sama dengan ATC minimum. Pada titik ini pasar berada dalam keseimbangan jangka panjang dan efisiensi alokatif maupun efisiensi produk tercapai. Dan yang C, ciri-ciri penyesuaian jangka panjang. Yang pertama itu fleksibilitas produksi, mobilitas sumber daya, tidak ada hambatan masuk dan keluar, dan harga pasar stabilitas. Dan kita masuk dalam
Poin F, relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan konsep teoritis dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan kondisi ideal suatu pasar di mana tidak ada satupun pelaku pasar yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga. Meskipun dalam praktiknya sulit ditemukan pasar yang sepenuhnya memenuhi ciri-ciri pasar persaingan sempurna, konsep ini tetap relevan dan penting karena memberikan dasar analisis ekonomi yang kuat, baik untuk memahami mekanisme pasar maupun sebagai acuan dalam merancang kebijakan ekonomi yang efisien dan adil. Contoh nyatanya itu atau dekat dengan teori itu, meskipun pasar persaingan sempurna merupakan konsep teoritis yang ideal dan jarang ditemukan secara murni dalam dunia nyata, terdapat beberapa bentuk pasar yang menunjukkan karakteristik yang relatif mendekati model tersebut. Salah satu contohnya adalah pasar hasil pertanian seperti pasar beras, jagung, cabai, tomat, dan sayuran lainnya di pasar tradisional. Dalam pasar ini terdapat banyak penjual atau petani dan pembeli konsumen yang melakukan transaksi atas produk yang umumnya bersifat homogen. Harga terbentuk secara alami melalui interaksi permintaan dan penawaran, bukan ditentukan oleh satu pelaku pasar. Informasi harga pun mudah diakses karena disampaikan secara langsung antar pelaku pasar dan tidak terdapat hambatan berarti bagi siapapun untuk masuk atau keluar dari pasar ini. Selain itu, pasar pelanggan pelelangan ikan juga termasuk kategori yang mendekati pasar persaingan sempurna. Banyak nelayan menjual hasil tangkapan yang serupa dan harga ditentukan melalui sistem lelang terbuka di mana informasi bersifat transparan dan tersedia secara merata bagi semua pihak yang terlibat. Contoh lainnya itu yang lebih modern adalah pasar valuta asing antar bank, di mana transaksi mata uang dilakukan oleh banyak lembaga keuangan. Dalam pasar ini, harga atau nilai tukar bersifat transparan dan dapat diketahui secara real time oleh semua pelaku pasar, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali penuh terhadap harga. Terakhir, pasar saham khususnya untuk saham-saham unggulan atau emiten besar atau bisa disebut dengan blue chips juga menunjukkan sifat-sifat pasar yang kompetitif. Dalam pasar ini, informasi terkait harga, laporan keuangan, dan prospek perusahaan tersedia secara luas, serta investor tersebar dalam jumlah besar, menjadikan harga saham bergerak berdasarkan kekuatan pasar yang relatif efisien. Dan yang kedua, keterbatasan dalam praktik. Meskipun pasar persaingan sempurna menjadi acuan utama dalam teori ekonomi karena mencerminkan kondisi ideal bagi terciptanya efisiensi pasar, penerapannya dalam kenyataan menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh produsen tidak sepenuhnya homogen. Dalam praktiknya, produsen justru berupaya melakukan diferensiasi produk melalui variasi merek, kualitas, kemasan, dan pelayanan guna menarik minat konsumen. Selain itu, asumsi mengenai informasi sempurna di pasar juga sulit dipenuhi. Konsumen dan produsen seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi harga, kualitas barang, atau kondisi pasar secara menyeluruh, sehingga terjadi asimetri informasi. Hambatan masuk dan keluar pasar juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua pelaku ekonomi dapat dengan mudah terjadi produsen karena adanya berbagai kendala seperti biaya modal, regulasi pemerintah, persyaratan legal, dan keterbatasan teknologi. Lebih jauh lagi, dalam dunia nyata sering terjadi dominasi pasar oleh pengusaha besar yang memiliki skala ekonomi tinggi. Keunggulan biaya ini memungkinkan mereka menawarkan harga lebih rendah dan menguasai pasar yang pada akhirnya menekan pelaku usaha kecil dan mengurangi tingkat persaingan. Intervensi pemerintah seperti subsidi, pajak, dan tarif juga dapat menyebabkan distorsi harga, menjauhkan pasar dari mekanisme persaingan sempurna. Terakhir, preferensi konsumen terhadap merek tertentu turut memengaruhi struktur pasar. Meskipun produk memiliki fungsi yang sama, kecenderungan konsumen untuk membeli berdasarkan loyalitas merek membuat produk tidak lagi dianggap sepenuhnya homogen. Dan yang ketiga, implikasi kebijakan ekonomi. Model pasar persaingan sempurna memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan ekonomi karena dianggap sebagai tolak ukur efisiensi pasar. Pemerintah dan lembaga pengawas menggunakan kerangka ini untuk menilai sejauh mana pasar bekerja secara adil dan efisien
terutama dalam hal distribusi, sumber daya, dan pembentukan harga. Salah satu implikasi utama dari model ini adalah mendorong terbentuknya persaingan yang sehat yang diwujudkan melalui kebijakan seperti larangan praktik monopoli, pengawasan terhadap kartel, serta pembatasan dominasi pelaku usaha besar agar struktur pasar tetap terbuka dan kompetitif. Dalam lingkungan pasar yang mendekati persaingan sempurna, konsumen memperoleh manfaat maksimal, baik dari segi harga yang lebih wajar maupun kualitas produk yang kompetitif. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan berbasis model ini. Pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan harga komoditas seperti harga dasar untuk produsen pertanian guna melindungi produsen kecil terutama petani dari kerugian akibat fluktuasi harga yang tajam. Selain itu, transparansi informasi pasar menjadi hal yang sangat ditekankan. Dengan tersedianya informasi harga dan ketersediaan barang secara terbuka, pelaku ekonomi baik konsumen maupun produsen dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan efisien. Hal ini pada akhirnya mendorong efisiensi pasar secara keseluruhan. Model ini juga menjadi dasar dalam upaya meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan mengurangi hambatan struktur dan regulasi yang menyulitkan. UMKM dapat lebih mudah bersaing dalam pasar terbuka, memperluas jangkauan usahanya, dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, walaupun pasar persaingan sempurna bersifat ideal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk membentuk kebijakan ekonomi yang adil, efisien, dan berpihak kepada kesejahteraan bersama. Kesimpulan dari materi tersebut, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk teoretis yang menggambarkan kondisi ideal dalam suatu sistem ekonomi. Dalam bentuk pasar ini, harga terbentuk sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa intervensi dari pelaku pasar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah karakteristik penting, antara lain banyaknya penjual dan pembeli, homogenitas produk, informasi pasar yang sempurna, serta tidak adanya hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar. Model ini menggambarkan efisiensi pasar dalam dua aspek utama. Yang pertama itu efisiensi alokatif, barang dan jasa diproduksi sesuai dengan keinginan konsumen, dan efisiensi produktif, produksi dilakukan dengan biaya paling minimal. Dalam jangka pendek, produsen menyesuaikan kuantitas produksi berdasarkan biaya dan pendapatan marginal, sedangkan dalam jangka panjang terjadi penyesuaian skala usaha hingga tercapai kondisi laba normal. Meskipun dalam kenyataannya sangat jarang ditemukan pasar yang benar-benar sempurna, model ini tetap memiliki nilai penting sebagai alat analisis dan kerangka normatif. Konsep pasar persaingan sempurna menjadi acuan utama untuk menilai bagaimana seharusnya pasar berfungsi dalam menciptakan keadilan dan efisiensi ekonomi. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Bye bye.